Dan ini gue mau pasang blok Ceremilea ke motornya Argi tuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel. Ya, masih bersama Fish Air Silver miliknya Argi. Jadi sekarang hari ketiga dimana gua setting motor ini ya cuy. Kalau di hari pertama kita udah pasang blok seher OS 300 yang udah porting, plus headnya juga udah satu set, dan pemasangan membran dan intake yang menggunakan Yaesu nih cuy. Nah, jadi di hari ketiga ini gue mau sedikit jelasin dulu. Kalau kemarin di hari kedua pas gue setting itu ya, ternyata ada kebocoran di bagian intake cuy. Jadi intake custom gua itu mengalami kebocoran di jalur Yaesu-nya atau di tabung induksinya ya guys ya, mulai dari kuningan yang bawah maupun dari atas. Jadi kalau diguyur bensin gitu, settingan akan berubah ya cuy. Jadi sekarang intake-nya udah gua ganti lagi menggunakan intake Almu yang sebelumnya. Sekarang gua mau ngetes sih apakah penyakitnya masih ada atau enggak gitu kan. Kalau kemarin ya bisa jadi salah satu faktor utamanya adalah kebocoran di bagian intake cuy. Makanya settingannya irit-irit terus cuy. Nah, untuk sekarang settingan main jet pilotnya semuanya masih sama seperti yang terakhir banget ya. Main jetnya di 145, pilotnya di 52, dan power jet on. Jarum scape-nya pakai punya JJY ya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya cuy. Jadi perubahannya untuk sekarang ini ada di bagian intake aja. Sekarang gue mau tes jalan dulu, mungkin akan di blur juga ya, nanti kalian juga bisa saksiin. Dan gue pengen tahu juga nih ngebedain antara blok portingan ekstrim kayak yang sekarang ini dengan blok seher yang terpasang di Ceremilea. Nanti blok Ceremilea juga akan gue pasang di sini ya. Gue pengen tahu perbedaannya gimana dan top speednya gimana nih, perbedaannya jauh atau bisa dibilang sama atau mendekati ya cuy. Karena ya kemarin pas gue bawa jalan tipis-tipis gitu, gue ngerasanya apa ya, ada dropnya kalau kita ngoper gigi di RPM yang kurang pas gitu ya. Jadi ada dropnya. Tapi kalau untuk speeding, untuk start yang bener-bener yang ngebut gitu ya, jadi nyambung terus, nggak akan ada dropnya. Cuma kalau dibawa jalan santai itu ada dropnya. Yaitu menurut gua memang salah satu kekurangan dari portingan yang ekstrim kayak gini cuy. Baru aja mau keluar untuk setting cuy, tapi nggak didukung sama alam ya. Ini udah mulai gerimis dan gua nggak berani keluar sih karena belakangan ini gue tidurnya telat dan gue takut sakit aja cuy. Jadi kita tunggu sampai bener-bener kering aja atau udah nggak ada hujan cuy, baru kita setting si motornya Argi ini ya. Gue nggak tahu, ini nggak ada nama sih soalnya. Oke, sekarang gue udah ada di luar ini dekat pintu masuk tol BSD. Jadi ya setelah rasa-rasa di bawah jalanan nih, setelah menggunakan intake yang udah bisa dipastikan nggak ada kebocoran ya, di sini gue ngerasa pilotnya masih kekecilan cuy. Tapi gue coba cek busi dulu nanti dan kita lihat warna businya kayak gimana. Karena perjalanan gue kesini gue usahain tadi untuk ada sedikit tarik-tarikan ya, bukan yang pol-polan sih. Dan kayaknya gue juga akan coba tes blyer juga nih. Gue pengen di atas sana tuh agak sedikit ngedrop gitu ya, untuk aman ya, supaya aman di top speed nanti ya pas kita pengetesan top speed cuy. Sekarang kita cek dulu warna businya. Oke, warna businya kayak gini guys. Ini masih bisa diborosin lagi, tapi ini udah mau ke arah merah bata ya. Udah cukup boros, tapi perlu diborosin lagi nih supaya aman buat pol-polan. Dan oh ya, BTW bahan bakarnya ini Pertamax turbo ya, udah Pertamax turbo. Jadi kayaknya gua naikin pilot dulu nih, padahal ini udah 52 ya, udah 52. Kayaknya akan gua naikin ke 60 mungkin kayak gini. Atau enggak gua main di jarumnya dulu nanti.
Ya, suaranya kayak gitu guys, di putaran atas dibantu sama power jet ya. Nah ini menurut yang sering banget gue bilang enaknya pakai PWK Nibi Racing, power jetnya bisa dibuka tutup, jadi nggak perlu ribet-ribet sumpel-sumpel ya. Dan ini masih bisa ngebantu untuk putaran atas, dan kita akan cek busi lagi nanti. Tapi memang untuk di putaran bawahnya, di RPM bawah masih kering ya cuy ya, masih kering. Tadi di blare-blare tuh nggak ada kayak serak-seraknya gitu, nggak ada cuy. Tapi untuk putaran atas udah cukup karena dibantu sama power jet ya. Tadi juga udah ngeturun dan udah ngedrop maksud gua. Nggak yang teriak melengking gitu cuy. Dan ya kayaknya gua bakal coba naikin pilot jetnya dulu ya. Pilot jetnya gua akan naikin dulu, dan ya gua lihat stok dulu sih ada apa enggak cuy. Kalau nggak ada ya gua coba tes seperti ini dulu. Tapi kita lihat cek busi dulu deh. Bisa dilihat di sini udah ada perubahan ya. Ini udah mulai agak gelap tuh, nggak kayak yang sebelumnya. Walaupun ya memang beda sih, ini cuma di blare-blare. Tapi seperti yang gue bilang tadi, karburator ini tuh dia dibantu sama power jet di putaran atasnya, sehingga kalau kita bawanya top speed terus ya kurang lebih warnanya akan kayak gini cuy. Tapi gue tetap akan mengakali gimana caranya di putaran bawahnya nggak sekering ini ya. Oke, untuk pilot jet di sini gue ganti menggunakan 58 ya. Nih, untung gue punya sih. Lubangnya kayak gini nih. Tuh kayak gitu tuh. Oke, sip. Oke cuy, didengar dari suaranya udah cukup aman, jadi langsung aja kita tes top speednya. The next day. Sekarang udah di rumah lagi, dan gue mau kasih spill juga. Tadi gue udah foto kilometer ini ya, jadi buat apa ya, catatan bensin. Jadi tadi pas gue isi bensinnya hampir full ya di garis F sini, dan
kalau di total dari kilometernya ya, dikurang gitu, cuma di 26 kilo. Jadi jalan 26 kilo udah berkurang hampir setengah ya cuy. 26 kilo hampir setengah. Bisa dibilang ya hampir 2 kilo juga lah. 2 liter bensin nih kepake. Gokil. Boros pol ya, karena memang putaran-putaran gasnya itu lebih banyak ngoboknya nih motor, walaupun settingannya kering, tapi itu karena karakter portingannya cuy. Nah sekarang udah ada 2 blok. Nah ini yang satu bloknya Milea tuh. Gue lepas karena saking penasarannya cuy. Kalau harganya cocok ya gue akan lepas juga sini. Oke, jadi sebagai perbandingan aja ya, ini buat teman-teman. Ini lubang exhaustnya punya gua tuh kayak gini. Dan ini lubang exhaustnya garapannya Tusuk Project. Di sini gua nggak ada niatan untuk menjelekkan pihak manapun ya guys. Di sini gue juga lagi belajar untuk ya riset juga ya cuy. Jadi memang karakter yang besar gini ya, yang ekstrim ini, karakternya memang ngobok pasti di putaran bawahnya loyo, tapi di atasnya dia narik banget cuy. Ya lebih agresif di putaran atas. Sedangkan kalau yang punya gue ini putaran bawah sampai putaran atas masih enak juga kok. No, ya terbuktilah dari video-video gue cuy. Dan ini gue mau pasang blok seher Milea ke motornya Argi tuh. Gue pengen tahu nanti perbandingannya gimana, dan kesimpulannya juga nanti akan ada di akhir video ya, setelah gue nyobain kedua blok seher ini cuy. Kalau yang ini udah tadi ya, ini udah dicobain. Nah sekarang blok seher yang ini ya, garapan gue nih, sama OS 300 juga, dan hanya beda karakter portingannya aja cuy. Sip, udah itu aja. Ini gue mau pasang, mungkin nanti lanjut ke mode GoPro lagi ya, karena ya pasang-pasang gini sih sama aja gitu cuy. Yap, hari kesekian upgrade motornya Argi cuy. Ya jadi sebenarnya sekarang ini menurut gua udah ketemu settingan yang pas di motor ini, tapi ada beberapa catatan ya guys. Jadi sebelumnya motor ini kan pakai portingan yang ekstrim ya guys ya. Jadi gua di sini sekali lagi gue ingetin, gua nggak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan pihak manapun ya guys. Jadi di sini gua juga belajar. Nah, jadi kan di video kali ini gua berfokus untuk perbandingan antara blok seher portingan ekstrim dengan blok seher portingan yang bisa dibilang masih Sunmori lah gitu ya, speknya Sunmori ya, bukan ekstrim. Yang terpasang di motor gua cuy contohnya. Jadi untuk yang karakter portingan ekstrim ini menurut gua ya baik lagi semuanya itu ada plus minus ya. Untuk blok yang ekstrim ini menurut gua minusnya itu di putaran bawahnya jadi loyo banget guys. Jadi buka-bukaan gasnya ini RPM-nya harus benar-benar pas dulu baru motor bisa maju. Dan konsumsi bahan bakarnya pun cenderung lebih boros karena kita bawa motornya nggak bisa yang santai gitu guys. Karena kalau dibawa santai dia apa ya, geraknya itu berat, begitu ngobok juga kalau di putaran bawah. Jadi konsumsi bahan bakar dengan blok portingan ekstrim ini cenderung lebih boros guys. Kalau ngomongin top speed, motor ini udah gua tes top speed dengan blok ekstrim dengan blok Sunmori ya cuy.
Jadi kalau dengan blok ekstrim, ini gua bahasanya biar gampang aja. Blok portingan ekstrim dapat di 124 km per jam ya. Itu treknya mungkin kurang lebih di 500 meteran cuy. Dan di sini juga ada perbedaan kompresi ya, antara blok seher ekstrim ini dengan headnya dan blok sehernya Milea dengan headnya cuy. Jadi kalau gua rasain blok seher ekstrim ini dengan headnya ini kayak terlalu padat gitu guys. Karena untuk jarak 500 meter tuh udah yang ngerik banget ya. Sehernya tuh apa ya, suaranya tuh ngerintik banget gitu. Biasanya kita speedingan di BSD itu mulai dari 500 meter biasanya ya, sampai 800 bahkan sekilo ya. Kita maksa-maksainnya 1 kilo untuk trek BSD cuy. Dan motor ini nggak sanggup, paling mentok banget di 500 meter. Ya mungkin dulunya spekan portingan ini diperuntukannya untuk trek-trek 500 meteran cuy. Jadi emang dipres se-ngepres mungkin. Dan beda cerita dengan blok seher portingan gua yang di Milea pindah ke sini. Ini kalian udah bisa lihat sendiri warnanya merah dan sekarang masih terpasang. Jadi untuk top speed dengan blok sehernya Milea ini dengan headnya gua dapat di 127 km per jam guys. Ya itu sih udah ada peningkatan secara top speed ya. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya cenderung lebih irit. Kalau ngomongin kekurangan dari blok seher portingan San Mori ini, gua sih nggak nemuin kekurangannya di mana ya. Pertama, konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Kedua, akselerasinya pun masih enak, di bawah santai juga masih nyaman. Ketiga, top speednya bisa lebih tinggi gitu cuy. Tapi balik lagi, beda settingan mungkin akan beda lagi, dan portingan blok ekstrim juga mungkin bisa jauh lebih dari itu, daripada 127. Tapi dalam catatan kompresi headnya ini harus diubah lagi cuy. Tapi tetap itu cuma untuk menaikkan top speed aja. Tapi kalau untuk putaran bawah tetap nggak enak karena terlalu besar. Jadi motor harus di RPM tinggi dulu nih baru enak gitu cuy. Jadi nggak bisa untuk yang satset itu, jadi kurang banget. Jadi kalaupun di bawah harian mungkin akan terlihat arogan lah sama pengendara lain karena kita bawanya yang beringas gitu cuy. Tapi ada kesamaan di antara kedua karakter portingan ini. Ya, sama-sama jatuh di gigi 2. Itu bukan karena portingan ya guys, tapi karena si rasionya yang masih standar. Beda banget sama motor gua yang udah ganti rasio custom. Itu di setiap pergantian giginya nyambung terus, nggak ada dropnya. Ya kalau mau nyembuhin penyakit drop saat pergantian gigi, ya gua rasa obatnya cuma ganti rasio. Ya oke guys, gua rasa cukup sih untuk otak-atik si motor Fish Air Argy ini ya. Gua rasa ini udah bungkus, paling cuma setting berjalan aja nanti. Kalau ada masalah-masalah mungkin mau naikin top speednya lagi, kita akan setting berjalan lagi cuy. Tapi di sini kita udah belajar banyak ya, gue juga udah belajar banyak dari perbedaan karakter portingan sampai settingannya pun ikut-ikut berubah ya cuy. Yang biasanya gue setting karburator Nibi itu sebentar banget, dan ini nyetingnya capek ya, bisa berhari-hari cuy. Jadi itu ya salah satu faktor setting susah tuh bisa juga dari karakter portingannya yang terlalu ekstrim gitu cuy. Tapi kalau kalian sabar ya bisa juga ketemunya cuy. Ya, jadi videonya sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Mungkin nanti gue akan ada momennya speedingan pakai motor Argy di BSD nih cuy. Jadi tungguin aja videonya. Terima kasih sekali lagi. God bless you all. Bye-bye.